ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana yaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab yang kelima, kitab Syiyam tentang puasa. Disebutkan pada pertemuan telah lewat larangan mengawali Ramadan. Demikian juga permasalahan sahur. Demikian juga sebelumnya untuk berniat ketika puasa wajib di malam harinya. Adapun puasa sunnah ya boleh niat di siang hari selama belum makan. Kemudian juga larangan wisol. Adapun wisol sampai sahur maka boleh. Demikian juga seseorang yang puasa hendaknya meninggalkan kemaksiatan. Walaupun kita sebutkan bahwa kemaksiatan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi SAW khusus untuk beliau boleh melakukan wisol. Berikutnya hadis yang ke-15. Ini masih pembukaan ya di kitab Syiyam berkaitan dengan puasa Ramadan. Tentang permasalahan bahwa seseorang yang puasa boleh mungkin bersentuhan dengan istrinya. Ya demikian. Disebutkan di sini qala Allah Ta'ala wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan di sini hadis Bukhari Muslim. Karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabilu, beliau mencium yakni sebagian istri beliau wa huwa shaimun wa haliyah, dalam keadaan beliau puasa. Wa yubashiru, dan menyentuh wa huwa shaim, menyentuh istrinya dalam keadaan beliau puasa. Walakinahu, akan tapi beliau kana amlakakum, orang yang paling bisa menguasai li irbihi, sebutkan irbi yaitu hajatnya ya atau keinginannya. Ya demikian. Imam Syafi'i belum menyebutkan hajat nafs, ya keperluan jiwa, hawa nafsu. Beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya demikian. Bahkan mungkin menyentuh istrinya ketika tidur dan sebagainya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wal abdu li Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Wa zada fi riwayati, dan beliau menambahkan di riwayat beliau, riwayat Imam Muslim, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ya demikian. Sebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala, kalau ulama berkata, para ulama, makna hadis ini yang bagi lakum ihtiras, maksudnya berarti apa? Sepantasnya kalian berhati-hati minal qublah, dari mencium. Demikian. Maka di sini dibahas oleh para ulama tentang permasalahan apakah boleh kemudian seorang mencium istrinya dan sebagainya. Ya disebutkan terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini. Kesimpulannya adalah ya bahwa hendaknya dia menjaga diri. Ya dia hendaknya menjaga diri. Apabila tidak mampu menjaga hawa nafsu, takutnya nanti terjadi yakni mendatangi dia istrinya, maka untuk ditinggalkan. Yaitu yang disebutkan ya apabila dia kemudian mencium istrinya atau menyentuh istrinya, idza ta'amada inzal mani, apabila dia sengaja untuk kemudian keluar mani, yubasyarah, dengan menyentuhnya atau takbil atau menciumnya, fa inna yuftir, berarti dia batal. Ya, itu. Sehingga Imam Syafi'i belum mengatakan in waqa min as-sha'im sababun min al-asbab, apabila orang yang puasa melakukan sebab dari sebab-sebab allati waqa'a al-imna, yang kemudian dia keluar air mani biha dengannya, batala shaum, maka puasanya batal. Ya itu. Ya demikian disebutkan. Apakah kalau kemudian batal dia mengqadha, lebih aman qadha? Walaupun wallahu alam dalil yang kuat tidak, dia cukup bertobat. Ya cukup bertobat dan tidak perlu mengganti. Tapi untuk berhati-hati seperti Nabi Syekh bin Baz dan juga lain rahimahullah taala, bahwa apa? Dia mengganti puasanya. Itu. Ya kesimpulannya adalah untuk dijauhi.
Walaupun disebutkan di sini ada yang mengatakan makruh, ya, dari hadis tadi yang jadi pokok tadi. Kemudian ada yang mengatakan yang berlebihan Ibnu Hazm. Dari hadis tadi bahwa Nabi mencium istrinya ketika puasa, beliau bahkan menyebutkan di muhalla, ya, istihbab, disukai. Nah, ini adalah ulama khotok, salah dari beliau. Jadi intinya adalah apa? Untuk seseorang berhati-hati dalam masalah ini, ya. Kalau dia mampu untuk menahan hawa nafsu, boleh menyentuh istrinya dan sebagainya tadi. Ya, tapi kalau ditakutkan terjatuh kepada yang lebih dari itu, keluar air mani dan sebagainya, maka untuk ditinggalkan. Sebelum kita lanjutkan masalah hijab dan sebagainya, ya kemarin sudah kita sebutkan tentang yakni berbuka, termasuk itu adalah sunnah, termasuk menyelisih orang-orang ahlul kitab, dan boleh walaupun dengan menggunakan air, yaitu. Berikutnya tentang masalah sahur. Sahur ini kalau dikatakan dengan fathah sahur maka itu makanannya, makul. Kalau dengan dhammah suhur maka itu adalah perbuatannya, yaitu. Kemudian ini berbukalah, sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu berkah, disebutkan barokahnya itu bahwa badan orang yang berpuasa menjadi kuat, taqwa shaim, ya, kuat badannya dengan apa? Dengan sahur, wa nasyatuh, demikian juga semangat. Ya, demikian. Ini dikatakan barokahnya adalah dengan itu. Kemudian juga sudah hadis dari riwayat Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan faslun ma baina siyamina, pemisah, pembeda puasa kita wa siyamil kitab dan puasanya ahli kitab, aklatas sahar, memakan sahur. Jadi orang ahli kitab dulu tidak sahur. Ya, demikian. Demikian juga telah lewat bahwa berbuka itu sunnah juga, menyelisih ahli kitab juga. Ya, itu. Jadi sahur ini menyelisih orang-orang ahli kitab. Demikian juga berbuka tadi, menyegerakan berbuka. Ya, itu. Demikian juga hadis riwayat Imam Nasa'i bahwa Nabi mengatakan innaha barakah, sungguhnya sahur berkah, ataqumullah, iya, Allah berikan pada kalian dia. Fala tad'uhu, jangan kalian meninggalkannya. Itu. Hukum sahur jelas bahwa itu adalah mustahab saja. Ya, itu. Tidak berdosa ya orang meninggalkannya. Apa yang menggiring bahwa itu sunnah saja? Nabi pernah melakukan wisol kan, menyambung puasa ke puasa berikutnya tanpa sahur, tanpa berbuka, menunjukkan itu adalah sunnah berarti sahur. Kemudian juga disunahkan takhirus sahur, mengakhiri sahur. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, ya, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tasaharna, kami sahur ma'a Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Tsumma qumna ila shalah, kami sahur kemudian kami berdiri untuk salat. Ya, qultu, aku katakan, ya. Yang disebutkan di sini, ya ini Anas. Beliau bertanya, "Fam kana bainal adzan wa sahur?" Berapa jarak adzan dengan sahur itu? Qala qadar 50 ayat. Ini kadar 50 ayat. Nah, itu. Jadi antara adzan ini mulai sahurnya sampai adzan sekitar 50 ayat. Ya, ini mengakhirkan. Dan sudah kita lewat membahas bahwa ucapan al-imsak termasuk bid'ah. Kemudian paling sedikitnya sahur itu dengan minum, ya, sekitar ya semisal itu. Atau mungkin seorang lagi makan kemudian terdengar adzan, ya tinggalkan sahurnya itu. Di situ ada hadis, ya, walaupun ya tapi dhaif. Tentang paling sedikitnya adalah apa? Air. Walaupun kemudian menguatkannya, yaitu walau anna yajra'u ahadukum jur'atan mimma, walaupun paling sedikitnya memasukkan salah satu kalian dengan satu tegukan air. Ini berarti termasuk sahur. Ini dapatnya barokah sahur itu walaupun dengan satu tegukan air. Hadisnya walaupun di sana ada rawi Imran bin Khattab riwayat Ibnu Hibban, tapi ada penguat yang lain. Yaitu, ini walaupun minum saja. Pemain ini sudah mendekati subuh, ini minum saja untuk mendapatkan berkahnya sahur. Yaitu penting bahwa barokah itu yang dicari kaum mukminin. Akhir waktu sahur jelas, yaitu awal waktu puasa. Awal waktu puasa itu adalah akhir waktu sahur, yaitu waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian
sampai tampak kepada kalian garis putih dari garis hitam di waktu fajar. Kemudian juga dibahas apabila seseorang sedang puasa, sedang sahur, ya, sedang makan dan minum, kemudian terdengar asna al-adzan. Ini terdengar ketika makan itu terdengar adzan. Bagaimana ini? Kalau kemudian orang yang adzan tidak memperdulikan waktu subuh, tentu saja boleh untuk makan dan minum, ya. Tapi kalau dia memperhatikan waktu, maka hendaknya menahannya. Walaupun al-aula wal ahwat, yang lebih bagus dan lebih berhati-hati untuk kita menahan. Karena sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan tidak apa-apa, berpendapat dengan beberapa dalil, ya. Tetapi wallahu alam, kalau kita sedang menenggak air umpamanya terdengar adzan, sudah tinggalkan, lebih aman. Walaupun kita kadang mempraktikkan adzan kita akhirkan 10 menit, ya, untuk hati-hati. Tapi kalau sudah mendengar mereka adzan, kita tinggalkan makan dan minum, yaitu. Bagaimana kalau masih ragu-ragu? Boleh makan dan minum, boleh kalau itu masih dalam keadaan ragu-ragu. Kemudian juga dibahas doa ketika berbuka, wallahu alam, ya, semuanya dhaif. Situ ada hadis Allahumma lakasumna wa ala rizqika aftarna wa taqabbal minna, dhaif. Di situ ada rawi Abdul Malik bin Harun. Demikian juga hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani, bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, dhaif. Di situ ada Ismail bin Amr, dhaif. Ya, demikian juga yang sering kita baca hadis Abu Dawud, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Doanya dhahaba doma'u, hilang haus, wabtala uruq, wabtalatil uruq, dan basah, ya, urat-urat, wasabatil ajru, dan tetap pahala insyaallah taala. Ini dhaif juga, ya. Itu ada Marwan bin Salim al-Mufaqqih yang kita tahu majul hal, tidak diketahui keadaannya. Ini, ya, walaupun ya ini bismillah kemudian berbuka sudah, kan gitu. Kalau mau melaksanakan umpamanya sebagian hadis yang seperti tadi, dapat doma wa talatil uruqu, yang dhaifnya tidak sangat, ya, boleh mungkin beramal dengan hadis dhaif yang bisa menjadi hasan li ghairi ulama. Tapi cukup bismillah. Dan itu ada disebutkan hadis hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan salah turat da'watum, ada 3 jenis yang tidak ditolak doa mereka. Imam yang adil, wa shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka, termasuk doanya dikabulkan. Wa da'watul madlum, demikian doa orang yang dizalimi, yaitu. Ini sampai di sini, sudah 3 sudah ida.